Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang kisah seorang tokoh sufi wanita, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah, sang ratu cinta, beliau lahir dalam keluarga yang sangat miskin. Tak ada kain yang menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk dipoles di pusarnya, dan tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Beliau adalah putri yang keempat, maka disebutlah beliau dengan Rabi'ah. Sang ayah menekur sedih memikirkan hal ini. Mau pinjam ataupun meminta, itu sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Ia selalu menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu malam, beliau tertidur dalam kesedihan. Lalu beliau bermimpi bertemu sang Nabi yang menghibur hati. Nabi berkata kepadanya, "Temuilah Gubernur Basrah dan titipkan salamku kepadanya. Katakan juga kepadanya bahwa salawatnya setiap malam 100 kali dan setiap malam Jumat 400 kali itu sampai kepadaku. Tapi malam Jumat kemarin ia lupa mengerjakannya. Untuk menebus salawatnya yang lupa itu, saya perintahkan kepadanya untuk memberikan uang kepadamu sebanyak 400 dinar. Uang yang ia peroleh dari yang halal." Lalu keesokan harinya ayah Rabi'ah Al-Adawiyah mendatangi gubernur dan menceritakan apa yang terjadi dalam mimpinya. Gubernur ketika mendengar cerita itu, tanpa sadar air matanya mengalir karena bahagia dan karena ada berita salawatnya sampai kepada Rasul. Lebih lagi ia menerima salam dari seorang manusia yang sangat amat mulia, dan orang itu ialah orang yang sangat dirindui selama ini. Kemudian gubernur ketika itu memberikan 400 dinar kepada ayah Rabi'ah dan ditambah lagi 200 dinar sebagai sedekahnya. Sambil ia berkata, "Ini belum seberapa. Bila Rasul memerintahkan kepadaku untuk memberikan seluruh hartaku, pasti akan aku berikan kepadamu." Inilah sosok pemimpin yang menjadi figur bagi kita. Seberat apapun amanah yang ia emban, sebanyak apapun permasalahan yang ia selesaikan, dan sesibuk apapun ia di dalam mengurusi segala persoalan, namun ia tak pernah meninggalkan kewajiban dan tak bosan mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa bersalawat kepadanya. Namun tak lama kemudian keadaan berbicara lain. Basrah ketika itu dilanda oleh bencana kelaparan. Seorang penjahat menculik Rabi'ah untuk kemudian dijual di pasar budak dengan harga 6 dirham. Majikan yang membeli Rabi'ah ketika itu memberikannya tugas yang sangat berat. Namun Rabi'ah yang mulia ini tak pernah mengeluh. Siang hari Rabi'ah bekerja sambil berpuasa. Di malam hari ia habiskan untuk mujahadah dan muwajjahah kepada Tuhannya. Rasa kedekatan ketika itu beralih kepada keakraban. Keakraban membawanya kepada kerinduan, dan kerinduan telah mengantarkannya kepada cinta dengan Tuhannya. Sampai pada suatu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun keluar dan berjalan ke belakang rumah. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Rabi'ah tinggal, betapa kagetnya ia. Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana.
Bagaimana tidak? Ketika ia melihat ke dalam ruangan tempat Rabi'ah beristirahat, ia melihat Rabi'ah sedang mengerjakan salat dan di atasnya tampak cahaya terang benderang, bukan lampu, sebab cahaya itu tak bergantung kepada sesuatu. Keesokan harinya Rabi'ah dipanggil. Majikannya menyampaikan keinginannya untuk membebaskan Rabi'ah sebagai budak. Kini Rabi'ah merdeka, meskipun ketika itu majikan berharap Rabi'ah mau tinggal di rumahnya. Akan tetapi Rabi'ah memiliki untuk pergi menjauh daripada masyarakat banyak. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu malam karena terlalu letih, Rabi'ah tertidur. Kemudian seorang maling menyusup masuk ke rumahnya dan mengambil cadarnya, tetapi ia tak menemukan pintu keluar. Ketika cadar diletakkan, pintu keluar terlihat, dan ketika cadar diambil, pintu keluar hilang kembali. Terdengarlah suara ketika itu, "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Rabi'ah mengabdi kepada Tuhannya. Syaitan sendiri tak berani datang menghampirinya, tetapi betapakah seorang maling berani datang dan mencoba-coba mengambil cadarnya. Pergilah dari sini." Maling itu pun lari dalam keadaan ketakutan ketika mendengar suara ini. Juga diceritakan pula, seorang sahabat pernah mengantarkan seorang orang kaya yang ingin memberikan uang emasnya kepada Rabi'ah. Beliau berkata, "Allah telah menafkahi orang-orang yang durhaka dan menghujahnya. Apakah dia tidak menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenal Allah, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal ataupun tidak. Maka bagaimana aku dapat menerima pemberiannya?" Inilah cerminan sifat qanaah dan wara yang tertanam dalam diri beliau yang mulia ini. Di suatu malam yang sepi dan sunyi, dalam kerinduannya kepada Sang Ilahi Rabbi, Rabi'ah bergumam, "Ya Allah, apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah itu kepada musuh-musuhmu. Dan apa saja yang akan Engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, maka berikanlah itu semua kepada sahabat-sahabatmu. Karena Engkau sendiri cukuplah bagiku." Saudara yang seiman, Rabi'ah al-Adawiyah merupakan salah seorang Sri Kandi agung di dalam Islam. Beliau terkenal dengan sifat wara dan senantiasa menjadi rujukan bagi golongan cerdik pandai, karena beliau tak pernah kehabisan hujjah dan dalil dalam menjawab segala persoalan. Sebahagian daripada kekeramahan dan keutamaan beliau nampak pada suatu malam ketika masyarakat sedang nyenyak tidur. Seorang pencuri telah mencoba masuk ke dalam pondok Rabi'ah al-Adawiyah. Namun setelah ia mencari sesuatu berkeliling berkali-kali, ia tak menemukan benda yang berharga kecuali sebuah kendil untuk berwudu, itu pun jelek. Lantas pencuri itu tergesa-gesa untuk keluar dari pondok tersebut. Tiba-tiba Rabi'ah al-Adawiyah menegur si pencuri, "Wahai hamba Allah, jangan keluar sebelum kamu mengambil sesuatu dari rumahku ini." Ketika itu si pencuri terperanjat karena ia menyangka tidak ada orang di pondok itu. Dia juga merasa heran karena baru kali ini ia menemukan pemilik rumah yang begitu baik hati. Kebiasaannya, pemilik rumah pasti menjerit meminta tolong apabila ada pencuri yang memasuki rumahnya. Namun ini lain dari yang biasanya. "Tiada apa-apa yang boleh ku ambil dari rumahmu ini," kata pencuri berterus terang. "Ambillah itu," kata Rabi'ah sambil menunjukkan kepada kendil yang jelek tadi.
"Ini hanya kendil jelek yang tak berharga," jawab pencuri itu. "Ambillah kendil itu dan bawalah ke bilik air. Kemudian kamu berwudu menggunakan kendil itu. Selepas itu salatlah 2 rakaat. Dengan demikian engkau telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dari pondok jelekku ini." Mendengar kata-kata itu, si pencuri tadi merasa gemetar. Hatinya yang selama ini keras menjadi lembut dan lunak karena terpukau dengan kata-kata Rabi'ah al-Adawiyah yang mulia ini. Lalu si pencuri menuruti perkataannya. Ia mengambil kendil dan berwuduk dengannya. Kemudian ia melakukan dan menunaikan salat 2 rakaat. Ternyata ketika itu ia merasakan sesuatu kemanisan dan kelezatan di dalam jiwanya yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rabi'ah al-Adawiyah ketika itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, pencuri ini telah mencoba masuk ke dalam rumahku. Akan tetapi ia tak menemukan satupun benda yang berharga untuk dicuri. Kemudian aku suruh dia berdiri di hadapanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau menghalanginya untuk memperoleh nikmat dan rahmatmu." Inilah sebahagian daripada karamah dan kelebihan yang ada pada diri kekasih Allah ini. Dengan kata-katanya dapat melunakkan hati yang keras. Pada suatu hari, Rabi'ah melihat seorang yang berjalan dalam keadaan kepalanya terbalut sambil meminta simpati orang banyak. Lalu Rabi'ah bertanya, "Mengapa kamu balut kepalamu sebegitu rupa?" Orang itu menjawab, "Kepalaku sakit." "Sudah berapa lama?" tanya Rabi'ah. "Sudah beberapa hari," jawab orang itu singkat. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah lanjut bertanya, "Berapa usiamu?" Orang itu menjawab, 30 tahun. "Bagaimana keadaanmu selama 30 tahun itu? Banyak sakitnya atau sehat?" tanya beliau lagi. Lalu orang itu menjawab, "Alhamdulillah, banyak waktu sehatnya." "Apakah kamu memasang tanda pada badanmu untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa dirimu sehat?" tanya Rabi'ah. "Tidak," jawab orang itu dalam keadaan ragu-ragu. Subhanallah, selama 30 tahun Allah memberikanmu lebih banyak waktu sehat, namun kamu tak memasang tanda kesehatan pada badanmu sebagai rasa syukur kamu kepada sang pemilik kesehatan itu sendiri. Akan tetapi baru beberapa hari engkau diberikan sakit, kau balut kepalamu dan kemudian kau pergi ke sana kemari untuk menampakkan kepada orang-orang bahwa engkau sedang sakit dan keadaan kerasnya Allah kepada dirimu. Mengapa kau berbuat hina seperti itu?" sambung beliau. Orang yang berbalut kepala itu hanya terdiam, 1000 bahasa tak menjawab apa-apa dan tertunduk malu dengan perlakuannya. Begini jugalah keadaan kita di zaman sekarang ini. Ketika Allah memberikan musibah, kita mengeluh dan menampakkan raut wajah yang berbeda kepada orang-orang, seolah-olah ujian Allah tak pernah terlepas dari diri kita. Sadarlah wahai saudaraku, berhentilah daripada melakukan semua itu, karena yang kita lakukan itu dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa Allah ketika itu seolah-olah tak pernah sayang kepada kita. Inilah sekelumit tentang kisah Rabi'ah al-Adawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.